Unstra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok laboratorium 1 kelas 5 Cip Keperawatan. Di sini kami ingin mendemonstrasikan tugas dari mata kuliah manajemen keperawatan yang bertema proses perencanaan dan pengorganisasian dalam manajemen keperawatan dengan metode tim di ruang rawat inap. Pada pagi hari di Rumah Sakit Kencana di ruang rawat inap Dahlia terdapat 6 pasien. Dari 6 pasien tersebut, 3 orang memiliki tingkat ketergantungan self-care dan 2 orang memiliki tingkat ketergantungan partial care dan 1 orang memiliki tingkat ketergantungan total care. Untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien tersebut akan menggunakan struktur model keperawatan tim, di mana dalam struktur model keperawatan tim ini tergambar bahwa sekelompok pasien diasuh oleh satu tim perawat. Setiap tim akan memiliki anggota tim yang terdiri dari beberapa perawat untuk mengasuh beberapa pasien yang menjadi kelolaan yang konsisten mulai masuk sampai keluar rumah sakit. Pada ruang Dahlia ini, kepala ruangan membagi menjadi 3 tim dalam satu hari, yaitu tim 1 shift pagi, tim 2 shift siang, dan tim 3 shift malam yang dimana masing-masing tim dipimpin oleh ketua tim. Dari ketiga tim tersebut, masing-masing tim terdiri dari 3 perawat pelaksana. Pada tanggal 28 November 2024, pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, kepala ruangan bersama dengan ketua tim yang sudah ditentukan oleh kepala ruangan akan membuat rencana kerja harian, mingguan, dan bulanan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Anissa Azhari. Saya yang akan menjadi kepala ruangan sekaligus penanggung jawab di ruangan Dahlia ini. Jadi nanti saya minta kerjasamanya juga kepada rekan-rekan semuanya ya. Pertama kita bacakan terlebih dahulu ya, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan ya, sehingga kita bisa berkumpul dan juga membuat kita pada sore hari ini. Oke teman-teman semuanya, jadi tujuan saya memanggil teman-teman di sini karena saya ingin membuat dan juga membuat perencanaan terkait dengan rencana harian, bulanan, serta mingguan, serta rencana-rencana yang nantinya akan kita sampaikan di rapat berikutnya bersama dengan rekan-rekan yang lainnya. Ya. Lalu untuk perencanaan nanti, jadi kita akan mendiskusikannya di sini bersama dengan saya. Kita akan buat rencana untuk harian, bulanan, serta mingguan baik saya sendiri maupun juga kalian dan juga untuk perawat pelaksana yang lainnya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya, silakan. Untuk pembagian tugasnya itu gimana ya, Bu? Oke. Untuk pembagian tugasnya ya. Jadi untuk pembagian tugasnya kan nanti kita akan ada 3 shift ya. Shift pagi, shift sore, lalu shift malam. Jadi kenapa saya meminta rekan-rekan untuk datang, karena rekan-rekan yang saya tunjuk untuk menjadi kepala tim pada setiap shift. Ya. Jadi untuk shift pagi ya, shift pagi itu atau shift 1 nanti akan dipimpin oleh Mutiara selaku kepala timnya. Kemudian untuk yang shift siang atau shift 2 atau shift sore ya, siang menjelang sore, sore menjelang malam itu akan dipimpin oleh Nazwa yang akan menjadi kepala timnya. Lalu kemudian untuk yang shift malam ke pagi akan dipimpin oleh Sumi selaku kepala tim 3. Sudah jelas? Ya, sudah. Ada yang ingin tanyakan lagi? Sudah. Baik, kalau tidak ada, langsung saja ya rekan-rekan kita akan buat rencana harian, minggu dan juga bulanannya di sini. Oke, kita akan mulai ya. Kepala ruangan bersama dengan ketiga ketua tim sedang mendiskusikan mengenai rencana kerja harian, mingguan, dan bulanan.
Setelah 45 menit berlalu, kepala ruangan dan ketiga ketua tim sudah selesai menyusun rencana kerjanya. Kemudian, mereka akan membacakan kembali rencana kerja tersebut yang sudah dibuat untuk memastikan apakah ada yang kurang atau tidak. Oke, baik rekan-rekan semuanya, rencananya sudah siap ya. Oke, sekarang kita akan membahas kembali untuk kita lihat apakah kira-kira ada yang perlu untuk kita diskusikan kembali atau ada yang perlu untuk kita rubah kembali ya tentang perencanaan harian, mingguan, serta bulanan yang sudah kita buat untuk 1 bulan ke depan. Baik, silakan selanjutnya saya minta untuk Suis untuk memimpin rapat kita pada sore hari ini. Silakan Suis. Baik, terima kasih Bu Anissa dan teman-teman semuanya. Saya akan membacakan rencana kerja Ibu Anissa sebagai kepala ruangan, yaitu kegiatan yang akan dilakukan, rencana hariannya dari jam 7 hingga jam 8, yaitu memimpin laporan dari masing-masing unit, mencatat inventaris yang rusak dan dicatat di jadwal oleh operator. Yang selanjutnya mencatat permintaan barang bila ada usulan dari anggota. Nah, untuk di jam berikutnya jam 8 hingga jam 9 yaitu follow up kembali dan mengingatkan kembali PJC untuk kembali cek status dan kelengkapan. Nah, untuk jam 10 sampai jam 11 yaitu mencatat karyawan yang sudah lembur di hari kemarin di buku pencatatan lembur. Nah, yang kedua yaitu keliling ruangan pasien atau melakukan ronde dan berkoordinasi dengan PJC untuk arahan pelaksana melakukan asesmen keperawatan. Nah, selanjutnya yaitu tugas berikutnya cek administrasi untuk pasien yang mau pulang. Untuk pasien BPJS segala sesuatu yang berhubungan dengan BPJS. Untuk pasien umum yaitu cek invoice-nya sebelum diturunkan ke kasir. Nah, yang berikutnya itu cek obat oral dan injeksi pasien. Monitor kebersihan ruangan, ruang pasien, kamar mandi, ruang persiapan dan station kamar mandi perawat. Cek status yang sudah dilengkapi oleh pelaksana. Nah, selanjutnya rencana kerja mingguan. Yang pertama yaitu memimpin operan dinas setiap hari Senin, mengadakan survei kepuasan jadwal pasien dan keluarga di setiap hari Selasa dan di hari Kamis yaitu mengadakan survei masalah keperawatan pada pasien dan di hari Jumat yaitu mendampingi visit dokter. Nah, untuk rencana kerja bulanannya dikarenakan hari ini tanggal 29 yaitu akan dilaksanakan rapat koordinasi. Baik, selanjutnya Katim 1 dan Katim 2 yang akan membacakan rencana kerja yang sudah disusun. Baik, terima kasih kepada Ibu Anissa dan Mbak Suis untuk rencana kerja harian dari tim 1 atau tim pagi dan rencana mingguan setiap Katim yang akan dilakukan, yaitu di sini saya membuat rencana kerja harian. Yang pertama ada operan malam ke pagi, lalu ada pre-conference, ada memberi makan dan memberi obat pasien, lalu melakukan tindakan keperawatan, melakukan supervisi perawat, melakukan tindakan keperawatan, lalu post-conference dan menulis dokumentasi, memeriksa kelengkapan dokumen asuhan keperawatan, lalu alokasi pasien sesuai dengan perawatan dinas, lalu yang terakhir operan pagi ke sore. Setelah itu ada rencana kerja mingguan dari Katim 1, 2, dan 3. Yang pertama itu membagi tugas kepada perawat pelaksana sesuai dengan jumlah pasien yang ada, itu dilakukan setiap hari. Lalu ada menentukan jadwal supervise, itu dilakukan di setiap hari Rabu. Lalu ada supervisi perawat pelaksana di setiap hari Kamis. Dan yang terakhir ada melakukan rapat evaluasi asuhan keperawatan yang sudah dilakukan di setiap hari Jumat. Mungkin itu saja rencana harian yang akan dilakukan oleh tim 1 pada shift pagi dan rencana kerja setiap tim dalam 1 minggu ke depan. Baik, terima kasih Ibu Anissa dan Mbak Suis yang sudah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kami mengenai rencana kerja harian. Jadi yang sudah saya buat dan sudah didiskusikan juga, kegiatan yang akan dilakukan di siang hari ini, di siang hari yaitu operan pagi ke sore, pre-conference,
membimbing, makan dan memberi obat pasien, melakukan tindakan perawatan, melakukan supervisi perawat, kemudian melakukan tindakan keperawatan, lalu melakukan melakukan post conference dan menulis dokumentasi. Nah, selanjutnya kegiatan yang akan kami lakukan memeriksa kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan, lalu melakukan alokasi pada pasien sesuai dengan perawat yang dinas. Setelah itu operasionalnya ke malam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk melakukan kegiatan selama 7 jam ke depan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Mutiara dan Mbak Nizwa. Selanjutnya untuk rencana harian tim 3 yang akan dilakukan di malam hari, yaitu ada operasi sore ke malam, tim conference, membimbing makan dan memberikan obat pasien, melakukan tindakan keperawatan, melakukan supervisi perawat dapat diatur sesuai kondisi dan kebutuhan, melakukan tindakan keperawatan, istirahat, lalu selanjutnya melakukan tindakan keperawatan, post conference dan menulis dokumentasi, memeriksa kelengkapan dokumentasi asuhan keperawatan, alokasi pasien sesuai dengan perawat yang dinas, dan selanjutnya operasi malam ke pagi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai rencana kerja harian tim 3. Apa Ibu Anissa atau ada saran atau ada yang perlu ditambahkan mengenai rencana-rencana tersebut? Oke, ya Mbak, sudah cukup. Ya, sudah. Baik, kalau gitu, terima kasih teman-teman yang sudah menyampaikan rencana kerja yang akan dilakukan kepada seluruh pasien. Dilihat dari rencana kepala ruangan dan masing-masing tim diharapkan kerjasama antara teman-teman, baik waktu saya kembalikan kepada Ibu. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan semuanya atas kerjasamanya dan juga atas waktunya yang telah menyusun rencana harian mingguan serta bulanan ini. Nah, untuk masing-masing tim yang sudah saya pilih ini, saya minta kalian untuk menjadi ketuanya lah, ibaratnya ketuanya, untuk membimbing nanti rekan-rekan kalian yang akan menjadi perawat pelaksana ketika kalian berada di shift kalian masing-masing. Nah, kemudian untuk penentuan jumlah perawatnya kita kan ada 11 ya, ada 11 perawat, 3 ini sudah jadi katim, berarti sisa tinggal 8 orang. Kan 8 orang ini saya minta untuk setiap katim memilih masing-masing siapa yang nanti akan menjadi rekan kalian untuk bekerja sama dalam setiap shift ya. Nanti jadi kalian bisa membagi-bagi untuk setiap 8 perawat itu. Oke? Ada yang ditanyakan tidak? Sudah cukup. Baik, kalau begitu untuk besok kita akan adakan kembali rapat dan juga membahas terkait dengan rencana spesial ini. Nanti saya ingin mendengar masing-masing laporan dari perawat pelaksana dan juga dari kalian. Baik, kalau begitu saya minta untuk diberitahukan juga ya kepada rekan-rekan yang lainnya bahwa besok kita akan melakukan kembali rapat setelah peran malam ini kita akan lakukan di jam 7 pagi. Baik, kalau begitu jika tidak ada yang ditanyakan lagi sebelum kita menutup rapat kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang sudah kita lakukan hari ini bisa mendapatkan ilmunya, dan juga bagi kalian yang ingin pulang setelah dinas diselamatkan. Baik, kalau begitu berdoa menurut kepercayaan masing-masing di selesai. Baik, kalau begitu rekan-rekan terima kasih atas waktunya. Saya tutup rapat ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Keesokan harinya, pada hari Selasa tanggal 29 November 2024, setelah operasi malam ke pagi pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat, kepala ruangan, ketua tim, dan seluruh perawat lainnya sudah berkumpul di nurse station di ruang Dahlia. Pada pertemuan ini akan membahas mengenai perencanaan dan perorganisasian yang sebelumnya sudah disusun yang akan dipimpin oleh kepala ruangan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya kalian rekan-rekan semuanya? Baik. Alhamdulillah, Ibu. Baik
ya, sebelumnya perkenalkan nih, karena saya sudah perkenalkan juga ya sama beberapa orang yang saya panggil di ruangan. Perkenalkan, sebelumnya saya Anissa Azhari. Saya selaku kepala ruangan yang akan bertanggung jawab di ruangan dahlia ini. Oke, semuanya pertama-tama kita panjatkan terlebih dahulu bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan pada kita, sehingga kita bisa berkumpul dan juga melakukan pekerjaan kita sebagai seorang perawat ya pada hari ini, dan semoga sampai seterusnya, amin ya. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita memulai rapat kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian agar pasien-pasien yang kita rawat juga diberikan kesembuhan ya. Baik, kalau gitu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, kemarin saya dan juga 3 orang yang saya panggil ke ruangan sudah membahas mengenai perencanaan dan juga pengorganisasian tentang rencana harian, mingguan dan juga bulanan yang sudah kita buat. Nah, hari ini saya mengumpulkan teman-teman dan juga rekan-rekan semua untuk membahas kembali rencana tersebut ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang perencanaan yang telah disepakati oleh 3 orang hakim dan juga saya sendiri. Nah, sebelum kita memulai pembahasan mengenai perencanaan tentang perawatan pasiennya, saya akan memberikan informasi sedikit ya, ini dari kepala rumah sakitnya, yaitu tentang penghimbauan kepada kita semua untuk tetap menggunakan protokol kesehatan yang lengkap ya. Jadi mulai dari APD harus selalu menggunakan masker setiap kegiatan apapun, kemudian setiap tindakan harus selalu memakai masker, dan juga saya minta kepada rekan-rekan semuanya untuk memberitahukan hal ini juga kepada keluarga pasien ketika mereka memasuki ruangan ya, memasuki ruangan perawatan, beritahu untuk kita memakai masker, lalu kemudian selalu cuci tangan ya setiap tindakan sehabis apapun. Ingat, setelah itu APD jangan lupa untuk tetap dipakai. Oke, dipahami ya. Oke, baik teman-teman semua, sekarang kita akan membahas mengenai perencanaannya ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa hari ini masih terdapat 6 pasien ya, belum ada tambahan apapun kan? Oke, masih ada 6 pasien, di mana 3 pasiennya mengalami ketergantungan self care, lalu kemudian 2 pasien dengan ketergantungan parsial dan 1 pasien dengan ketergantungan total. Nah, jadi hari ini kita akan membahas perencanaan pasien-pasien. Saya juga ingin mendengar dari yang shift malam sebelumnya ya, mendengar bagaimana tindakan yang akan diberikan selanjutnya kepada pasien-pasien kita. Oke, sekarang saya akan minta untuk Katim Mutiara untuk menyampaikan siapa saja perawat-perawat dan rekan-rekan yang Mutiara sudah tunjuk untuk nanti bertugas bersama Mutiara. Baik, terima kasih kepada Ibu Anissa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Mutasari. Saya selaku ketua tim 1 yang ditunjuk oleh Ibu Anissa. Sesuai dengan pembicaraan yang telah saya dan Katim lain yang sudah disetujui juga oleh Ibu Anissa, saya akan menjadi Katim 1 yang akan berdinas di shift pagi ini dari jam 7 hingga jam 2 siang nanti. Dan saya sudah menunjuk 3 perawat yang akan menjadi tim bersama saya, dan perawat yang akan bekerja sama dengan saya ada Ana, ada Lasya, dan ada Marcella. Oke, baik, terima kasih untuk Mutiara atas informasinya. Sekarang saya minta untuk Nazwa menyampaikan terkait dengan siapa saja yang nantinya akan bekerja dengan Nazwa ya. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Nazwa Aurelia Salsabila selaku ketua tim 2 yang sudah ditunjuk oleh Ibu Anissa. Nah, saya yang akan menjadi Katim 2 yang akan berdinas di jam 2 siang sampai jam 9 malam. Nah, dan saya sudah memilih 3 perawat yang nantinya akan berdinas bersama saya di ruangan ini. Nah, ada 3 perawat. Yang pertama ada perawat Nurul, ada perawat Nur Esa, dan juga ada perawat Weni. Oke, terima kasih Najwa untuk informasinya ya. Selanjutnya saya minta Swismawati selaku Katim 3 untuk menyampaikan siapa saja yang akan bekerja dengan Swiss di shift selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Bu. Sebelumnya, perkenalkan saya Swismawati Aulia yang sudah ditunjuk oleh Ibu Anissa sebagai Katim 3, di mana saya
yang akan berjaga atau yang akan berdinas di malam hari, yaitu dari jam 9 malam hingga jam 7 pagi, yaitu dengan rekan yang sudah saya pilih, yaitu Salsa Putri dan Siti Fajriya Zahra. Di sini nanti di shift malam ini kita akan jaga yaitu 3 orang, itu sudah termasuk dengan saya sendiri. Oke, siap. Baik, terima kasih untuk tiga kantin yang sudah menyampaikan informasinya dan juga sudah memperkenalkan diri serta anggotanya ya. Jadi sekarang saya sudah tahu bahwa shift 1 ada 4 orang perawat ya, termasuk dengan kantin salah satunya. Lalu kemudian di shift 2-nya atau shift sorenya ada 3 juga, 3 orang perawat pelaksana dan juga 1 kantin, totalnya 4. Maka yang di shift malamnya ada totalnya 3 orang ya, 1 orang kantin dan juga 2 orang perawat pelaksana. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Sekarang saya minta untuk Mutiara selaku Kantim 1 untuk membuka rapat kita pada pagi hari ini. Silakan Mutiara. Baik, terima kasih kepada Ibu Anissa selaku kepala ruangannya. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Baik. Puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita masih diberikan kesehatan pada pagi hari ini. Pada kesempatan rapat pagi ini pada tanggal 29 November 2024 di ruang Dahlia ini terdapat 6 pasien. Karena kita ada 3 tim, satu timnya terdiri dari 3 sampai 4 orang, maka satu perawat akan memegang 1 atau 2 pasien. Baik, langsung saja kepada perawat Ana dipersilakan untuk menyampaikan rencana yang akan dilakukan kepada pasien pada shift kali ini. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Perawat Ana yang akan menangani 2 pasien pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu Nyonya Reni di ruangan 1 dengan keluhan diare lebih dari 5 kali dalam 1 hari. Dan pagi hari ini yang tindakan yang akan dilakukan yaitu mengikuti TV, pantauan cairan input dan output, pemberian injeksi, dan kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemberian diet. Dan selanjutnya pasien yang kedua yang saya tangani itu Nyonya Iren di kamar 2 dengan keluhan demam terus menerus sejak 2 hari yang lalu. Tindakan yang akan dilakukan yaitu mengikuti TV, melakukan pemeriksaan darah dan kompres. Baik, selamat pagi. Saya perawat Marcella yang akan menangani 2 pasien juga di pagi hari ini. Pasien yang pertama yaitu Nyonya Santi berada di kamar 3 dengan diagnosa diabetes mellitus. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu pertama TTV, yang kedua perbedaan, lalu selanjutnya perawatan luka, dan terakhir memberi injeksi kepada insulin. Nah, untuk pasien yang kedua atas nama Tuan Rido dilakukan di kamar 4 dengan keluhan sesak nafas. Tindakan yang akan dilakukan pertama dari TV, lalu yang kedua pemantauan respirasi pasien dan tabung oksigen, yang selanjutnya adalah obat oral. Lagi saya Tuan Tasya yang akan menangani 2 pasien di pagi hari ini. Pasien pertama itu Tuan Herman di kamar 5 dengan diagnosa gastrik akut. Tindakan yang akan dilakukan itu memantau skala dari pasien, memberi obat oral dan injeksi, kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemberian diet. Nah, pasien yang kedua saya tangani yaitu Tuan Bram di kamar 6 dengan keluhan sesak napas dan batuk. Tindakan yang akan dilakukan yaitu mengikuti TV dan ikut memantau respirasi pada pasien, kedua melakukan suction dan yang terakhir nebulizer. Oke, baik, selanjutnya perawat yang berdinas pada shift siang akan menyampaikan rencana yang akan dilakukan pada siang hari ini. Langsung saja kepada perawat Nurul, dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya Prof. Nurul yang akan menangani 2 pasien di siang hari ini. Nah, untuk pasien pertama itu yaitu ada Nyonya Reni di kamar 1 dengan keluhan BAD lebih dari 5 kali. Untuk tindakan yang akan dilakukannya itu yaitu pertama mengukur TTV dan pantau cairan input dan output, lalu ada memberikan injeksi dan kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemberian diet. Selanjutnya pasien kedua itu ada Nyonya Iren. Nah, dia itu dengan keluhan demam terus menerus sejak 2 hari yang lalu. Tindakan yang akan dilakukannya yaitu mengukur TTV, melakukan pemeriksaan darah dan kompres hangat. Selanjutnya rekan saya merasa akan melanjutkannya. Baik, selamat pagi. Saya perawat Eca yang akan menangani 2 pasien di siang hari ini.
Pasien pertama itu Nyonya Santi di kamar 3 dengan diagnosa diabetes mellitus. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu mengukur CTV, perbedaan dan perawatan luka, lalu memberikan injeksi. Dan selanjutnya ada pasien yang kedua yaitu Tuan Rido dengan di kamar 4 dengan keluhan sesak napas. Tindakan selanjutnya yang saya lakukan yaitu mengukur CTV, pemantauan respirasi pasien dan tabung oksigen, dan memberikan obat oral. Selanjutnya saya akan memberikan kepada rekan saya, Reni, dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya perawat Reni yang akan menangani 2 pasien di siang hari ini. Pasien pertama yaitu Tuan Herman di kamar 5 dengan diagnosa gastritis akut. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama memantau skala nyeri pasien. Yang kedua saya akan memberikan obat oral dan injeksi. Yang terakhir saya akan berkolaborasi dengan ahli gizi untuk pemberian diet. Lalu selanjutnya pasien kedua yang akan saya tangani yaitu Tuan Bram di kamar 6 dengan tindakan yang akan saya lakukan yaitu di kamar 5 dengan keluhan batuk dan sesak nafas. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama saya akan mengukur CTV dan memantau respirasi pasien. Lalu tindakan yang kedua saya akan melakukan suction, dan yang terakhir saya akan melakukan nebulizer. Baik, selanjutnya perawat yang berdinas shift malam akan menyampaikan rencananya pada malam hari ini. Langsung saja kepada perawat Salsa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Saya perawat Salsa akan menangani 2 pasien di malam hari ini. Pasien pertama itu ada Nyonya Reni di kamar 1 dengan keluhan BAB lebih dari 5 kali dalam 1 hari. Pada malam hari ini, tindakan yang saya akan lakukan yaitu mengukur tanda-tanda vital dan pantauan cairan output dan input, lalu memberikan injeksi. Selanjutnya ada kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemantauan diet. Selanjutnya pasien kedua yang saya tangani yaitu Nyonya Iren di kamar 2 dengan keluhan demam terus-menerus sejak 2 hari yang lalu. Tindakan yang akan dilakukan yaitu mengukur tanda vital. Selanjutnya ada melakukan pemeriksaan darah dan juga kompres hangat. Untuk rekan saya Siti Fajria, silakan disampaikan. Baik, selamat pagi. Saya perawat Rara yang akan menangani 2 pasien di malam hari ini. Pasien pertama yaitu Nyonya Santi di kamar 3 dengan diagnosa diabetes mellitus. Tindakan yang akan dilakukan yaitu mengukur tanda-tanda vital, perbedaan dan perawatan luka, lalu memberikan injeksi insulin. Selanjutnya pasien kedua yang saya akan tangani yaitu Tuan Rido di kamar 4 dengan keluhan sesak nafas. Tindakan yang akan dilakukan mengukur tanda-tanda vital, pantau respirasi pasien dan tabung oksigen, dan juga memberikan obat oral. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Susmawati sebagai Hatim 3. Baik, selamat pagi. Karena anggota tim kami ada 2, sesuai yang sudah diputuskan, sebelumnya saya akan menangani 2 pasien pada malam hari ini. Pasien pertama yaitu Tuan Herman di kamar 5 dengan diagnosa gastritis akut. Tindakan yang akan kita lakukan yaitu yang pertama yaitu memantau skala nyeri pasien, yang kedua memberikan obat oral dan injeksi, yang ketiga yaitu kolaborasi dengan ahli gizi untuk pemberian diet. Nah, untuk yang pasien kedua yaitu Tuan Bram di kamar 6 dengan keluhan sesak nafas. Tindakan yang akan saya lakukan yaitu mengukur CTV dan memantau respirasi pasiennya. Yang kedua yaitu melakukan suction, dan yang terakhir itu nebulizer. Ya, baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyampaikan rencana yang akan dilakukan kepada seluruh pasien hari ini. Dilihat dari laporan teman-teman, semua pasien memerlukan penanganan lebih. Jadi diharapkan untuk kerjasamanya antara rekan-rekan. Waktunya saya kembalikan kepada Kepala Ruangan. Kepada Ibu Anissa, dipersilakan. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya atas laporannya. Kalau begitu, saya sudah dengar semua laporannya dari laporan pagi, kemudian laporan sore, dan juga laporan malam. Nah, saya minta juga kepada setiap kadin sebagai penanggung jawab di tiap shift untuk tetap memantau rekan-rekannya supaya perencanaan yang sudah kita buat untuk pasien ini dapat terlaksana dengan baik, dan semoga saja tidak ada keluhan atau hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi baik pada kita maupun pada pasien-pasien kita. Artinya
Nah, sekali lagi saya minta kerjasamanya untuk semuanya dan saling bantu supaya apa yang sudah kita rencanakan ini dapat terrealisasikan. Oke, baik, kalau begitu teman-teman semuanya, rapat hari ini sudah selesai, dan kepada para perawat yang akan bekerja di shift selanjutnya, kalian tetap semangat, dan juga untuk yang sudah selesai shiftnya, kalian bisa pulang. Semoga di perjalanan dilindungi ya, dan juga semoga kita semua tetap sehat, bisa tetap bekerja selayaknya seorang perawat. Baik, kalau begitu kita langsung saja berdoa untuk menutup kegiatan rapat kita pada pagi hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Sudah selesai. Baik, kalau begitu teman-teman, sekian untuk rapat pada pagi hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah video demonstrasi roleplay dari kelompok kami mengenai proses perencanaan dan perorganisasian dalam manajemen keperawatan dengan metode tim di ruang rawat inap. Semoga ilmunya bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah dari kata ataupun sikap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.